Yang paling penting lagi apa? Surplusnya jadi berapa? Surplusnya jadi nih. Surplusnya jadi defisitnya mengalami triwulan sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kalau kita pakai cara menghitung ekonomi yang di luar itu, yang bukan di luar negeri ya, dalam negeri di luar pemerintah, di TikTok segala macam, dia kan dikali aja kan. Ya udah kalau saya cari cara yang sama, jadi 12 per 7 kali 0,7, kira-kira dapatnya sekitar 1,8. Jadi kalau lihat dari situ, APBN kita amat aman. Tapi kalau saya mau ngomong gitu nanti orang di luar bilang, oh bukan gitu ngitung cara ngitungnya. Ya udah, cara ngitung yang mana yang mau pakai. Tapi yang jelas bisa kita kendalikan utamanya kenapa? Karena pajak dan bea cukai ada perbaikan yang signifikan. Yang penting lagi Anda lihat sini, surplus keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya. Coba next, dibanding bulan April kalau lihat ya, itu keseimbangan primer cuma 28, sekarang 58,6. Terus defisitnya 0,6, tapi ini kali ini cuma 4 bulan kan. Jadi kalau ngalinya 12 per 4 kali itu, jadi 3 kali ini kan kira-kira 1,8. Hitung-hitungan kacau nih. Gue boleh dong mereka pakai kacau, gue juga boleh pakai kacau. Cara ngitung kacau, gak apa-apa. 1,8 sekarang 1,7, sekitar segitulah, gak berubah. Di situ menunjukkan bahwa ya emang anggaran kita bagus. Yang dibilang ugal-ugalan atau perbaya membuat anggaran yang kacau sehingga mengganggu stabilitas nilai tukar, saya agak bingung dari mana. Dari sini bagus semua. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik. Pak Wamen, Pak Dirjen-Dirjen ini semuanya memastikan itu terjadi. Pak Bimo aja baru jalan kemana? Kalimantan sama Jogja. Ya, jalan-jalan kali yuk. Dia memastikan bagian bawah, di bawahnya mengerti apa target kita dan apa yang harus mereka kerjakan. Pak Jaka juga sama. Oke, next. Nanti untuk pendapat bea cukai kan sebentar lagi kan kita jalankan mesin ya Pak ya? Untuk mendeteksi penghitungan rokok secara otomatis yang di-link ke pusat ya Pak? Kapan itu mulai jalan Pak? Maksimal kita bisa lakukan minggu ketiga Juni. Minggu ketiga Juni ya udah mulai jalan. Itu programnya kan nanti 6 bulan kepasang semua mesinnya ya Pak ya? Nanti penghitungan rokok di pabrik akan otomatis langsung masuk ke sini ke bea cukai sehingga tidak ada kebocoran lagi. Deteksinya cukup canggih, termasuk salah salah peruntukan, salah personifikasi itu bisa terdeteksi langsung dengan sistem yang baru. Nanti kalau begitu launching kita undang semuanya teman-teman media. Next, ini pendapatan negara udah saya bilang tadi yang tumbuh cukup signifikan. Yang ini PPh Badan dan deposit PPh Badan, itu di bulan Mei itu tumbuhnya 23,9%. Padahal di bulan April hanya tumbuh 5,1%. Jadi ini tadi yang bikin saya takut nih. April kok cuma tumbuh segini? Padahal yang tumbuh kencang kan, yang lain tumbuh kencang. Ternyata di bulan Mei balik ke level yang normal, dia tumbuhnya 23,9%. Dari 132,5 naik ke 167,6%. Jadi kekhawatiran saya yang sebelumnya mungkin perusahaan pada bangkrut nih. Jadi bayarnya kecil, hanya tumbuh 5,1%. Ternyata salah. Ternyata mereka juga cukup sehat, pertumbuhannya itu 23,9%. Di bawah lagi ada PPN dan PPNBM, tumbuhnya 41,3% dibanding tahun lalu. Lebih bagus dibanding bulan sebelumnya yang 40,2%. Jadi ini semua menunjukkan bahwa ada perbaikan real di perekonomian. Ketika ada kritik bahwa ekonomi cuma di kertas saja, tidak di real ekonomi masyarakat, saya
tutup kuping terhadap masukan itu. Saya periksa kemana-mana dan termasuk ngelihat data ini, bener enggak? Memang turun semuanya. Kalau di sini kelihatan naik semua nih, tumbuhnya cukup kenceng. Jadi data ini menunjukkan bahwa perbaikan yang ada di ekonomi betul-betul sedang terjadi. Jadi Menteri Keuangan nggak bohong, pemerintah nggak bohong. Karena kalau ada yang ada masalah, kita akan memberi stimulus duluan. Seperti di bulan, di bulan Juni ini kita sudah memberi stimulus tambahan dalam bentuk gaji bulan ke-13. Nanti mungkin dulu pernah diumumkan oleh Pak Presiden juga. Saya menekankan lagi itu ada. Ini akan mendorong lagi ekonomi kita di triwulan kedua tahun ini. Kalau kita lihat pertumbuhan realisasinya, ya saya bilang tadi 22,1% dari 83,3 ke 834,4. Katanya di sini Cortex memberi kontribusi yang cukup signifikan. Dulu kan Cortex dianggap atau diperkirakan nggak akan berjalan dengan baik tahun ini. Ya emang awal tahun ada gangguan sedikit, tapi rupanya secara keseluruhan sih masih cukup bagus. Lagi. Jadi PPN dan PPNBM sebagai pajak konsumsi meningkat tinggi sejalan dengan konsumsi dalam negeri yang kuat dan daya beli yang terjaga. Itu menggambarkan itu kira-kira. Jadi angka ini nggak bohong. Ya seperti itu angkanya. Uangnya ada nggak? Jangan-jangan nggak ada duitnya. Pak Prima, betul duitnya masuk kayak gitu? Pajak. Uang lo ada berapa sekarang? Orang kaya dia. Dia punya 513 triliun, tapi akan kita belanjakan cepat supaya masuk lagi ke ekonomi ya Pak ya. Sebagian sudah di perekonomian, sudah diperbankan uang itu. Next. Nah sektor utama yang kontribusi terbesar, perdagangan itu tumbuhnya 52,4%, pengolahan tumbuhnya 19,7%, pertambangan 28,2%, pengangkutan dan pergudangan 16%, konstruksi dan real estate 7,4%, jasa perusahaan 16,3%. Kalau perdagangan tumbuh 52,4%, artinya ada yang beli. Kira-kira gitu. Pengolahan juga tumbuhnya 9,7%, pabrik-pabrik di sini jalan berproduksi. Gitu ya. Oke, next. Pabean dan cukai makin baik. Kita lihat ya bulan Mei itu tadinya di bulan yang ini ya, kita lihat yang ini. Tadinya negatif pertumbuhannya. Tapi April sudah positif 0,6. Mei 0,7 positif, ke depan akan lebih positif lagi pertumbuhannya. Ini juga cukai tumbuh didorong peningkatan produksi hasil tembakau pada triwulan 1. Jadi naik pajak ya, produksi tembakau ya. Ada yang bilang sama saya turun, salah ya? Iya, itu yang itu agak bilang sama saya turun tuh. Gara-gara kebijakan lu, padahal kebijakan kita nggak naikin cukainya, harusnya naik. Naik ya. Biaya masuk masih terjaga pertumbuhannya didorong peningkatan biaya masuk dari impor bahan baku dan bahan penolong yang tumbuh 10,67%. Artinya apa? Bahan baku dan bahan penolong. Ini menunjukkan memang aktivitas manufacturing sedang meningkat di sini. Kalau enggak, ini enggak akan tumbuh. Jadi inline dengan angka PDB besar yang ekonomi sedang tumbuh. Jadi cara ini sebagian cara untuk mengecek apakah angka PDB-nya inline apa enggak. Ini menggambarkan emang ada peningkatan pertumbuhan yang signifikan. Jadi biaya keluar walaupun kontraksi masih mengalami perbaikan sejalan dengan penguatan harga CPO di bulan Maret sampai dengan Mei. Next. Nah, Pak Jaka juga sibuk tuh melakukan penindakan di daerah-daerah ya Pak Jaka ya. 2026 berapa? Udah dapat rokok berapa? 865 juta batang dibandingkan dengan tahun 2025 yang hanya 376.
tumbuh 128,2%. Kebanyakan dari mana Pak penyelundupnya? Jawa Tengah juga ada? Lu orang mana lu? Berarti dia nggak terlibat. Terus ada yang menarik lagi di situ Pak, apa yang menarik Pak dari Bea Cukai tindakannya dibanding tahun sebelumnya? Yang pasti untuk penindakan tahun ini sepanjang hari kita melakukan penindakan. Setiap hari kita menerima laporan penindakan yang dilakukan oleh setiap kanwil. Rata-rata setiap hari bisa sampai dengan 10 sampai 15 juta batang kita operasi. Pak Jaka ngerokok nggak? Saya nggak ngerokok, Pak. Gue pikir kalau sekian juta batang lu ambil 1 batang 2 batang rokok. Ada perbedaan tindakan yang signifikan dibanding sebelumnya. Sebelumnya penyelundup itu kalau misalnya pakai truk, kalau ketangkep barangnya diambil, truknya dilepas. Jadi ongkos nyelundup murah, cuma ongkos sewa aja. Yang truk akan ngaku dia disewa. Sekarang saya ubah ya Pak ya. Pokoknya sekarang kalau ketangkep truknya tahan, dicatat supaya biaya untuk melakukan penggelapan itu tadi, melakukan praktek ilegal menjadi mahal karena truknya hilang. Udah berapa truk yang ditahan Pak? Wah, kalau nggak itu lama-lama kita bisa jualan truk ya. Jadi itu, kita seperti itu supaya mereka kapok. Sebelumnya hanya barangnya ditahan, semuanya boleh pulang katanya. Katanya karena undang-undang apa gitu atau peraturan bea cukai apa saya suruh rubah sehingga kita bisa melakukan itu. Next, saya pikir itu utamanya PNBP sama tumbuh positif ini sampai dengan Mei mencapai 49,3% dari APBN. Kinerja PNBP sumber daya alam tumbuh 15,3%, terutama disumbang peningkatan SDA migas yang tumbuh 14,9% karena harganya tinggi ya. Ini dampak kenaikan ACP dan SDA non migas tumbuh 15,6% karena dampak kenaikan harga mineral, nikel, tembaga, emas, dan perak. Kinerja PNBP Kementerian Lembaga tumbuh 49,4%, terutama dari kontribusi pendapatan jasa komunikasi dan informasi, serta pendapatan denda administratif di bidang kehutanan hasil kinerja Satgas PKH. Pendapatan BLU tumbuh 26,7%, terutama disebabkan kenaikan pendapatan jasa pelayanan kesehatan pada Kemenkes dan tarif pungutan ekspor CPO sawit dan turunannya. Next. Belanja saya pikir normal ya, tumbuh 34,4%. Belanja kementerian lembaga tumbuhnya 58,9%, mencapai 517,7 triliun rupiah. Non kementerian lembaga tumbuhnya mencapai 541,6 triliun rupiah, tumbuh 47,0%. Jadi kalau kita lihat sampai dengan Mei dibanding tahun lalu, pertumbuhan belanja itu 34,4%. Itu mencapai 1.365,4 triliun rupiah. Jadi uang yang masuk ke ekonomi memang banyak dan lebih banyak dibanding tahun lalu, lebih cepat. Karena kita ingin belanja terjadi merata sepanjang tahun, tidak hanya di triwulan keempat aja.